Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ikar Mustika Suara, di channel Opti Digital. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Digital Radio GPS Map Application. Ini adalah aplikasi GPS yang melalui media radio trunking ya, atau radio UHF ya. Aplikasi GPS Map itu sudah umum di GSM ya. Dan di seluler ini banyak sekali aplikasi-aplikasi GPS Map yang gratis ya. Nah, tetapi meskipun itu gratis, aplikasi itu tidak bisa diimplementasikan di daerah-daerah rural area ya, di daerah yang blank spot GSM. Nah, jadi kalau di daerah-daerah blank spot tetap aplikasinya itu harus melalui media radio digital ya. Nah, untuk itu ya saya akan membahas tentang aplikasi GPS Map di dalam radio digital. Jadi aplikasi-aplikasi itu hanya bisa mendeteksi peralatan-peralatan yang satu brand lah gitu kan ya. Misalkan begini. Biasanya ya dari radio HT misalkan ada HT brand A gitu ya. Nah, dia itu diterima oleh repeater ya, dan repeater itu nanti ada interface Ethernet ya, masuk ke dispatcher. Nah, tentunya ini biasanya satu paket. Jadi kalau dispatchernya brandnya brand A gitu ya, maka dia tidak akan bisa mendetek terminal radio dari brand lain. Jadi biasanya HT brand B gitu ya, dengan repeater brand B, dispatchernya juga harus brand B gitu kan. Dan HT brand C gitu, itu repeaternya harus brand C, dispatchernya harus brand C gitu. Nah, yang jadi masalah itu ada satu kasus ya, misalkan di satu perkebunan gitu ya. Di perkebunan itu biasanya grupnya satu, tetapi di dalamnya PT-nya banyak. Misalkan di dalamnya itu ada 3 PT gitu. Nah, mereka itu biasanya mengembangkan masing-masing gitu kan sistemnya gitu kan. Misalkan PT 1 dia menggunakan brand A ya. PT 2 menggunakan brand B, PT yang ketiga menggunakan brand C gitu kan. Nah, itu ketika kita ingin mengaplikasikan aplikasi GPS Map untuk keseluruhan area, maka ini di sini ada kesulitan. Jadi karena brandnya beda-beda, jadi ya itu harus disamakan. Nah, di sini saya akan memberikan solusi ya. Sebetulnya dengan kasus seperti ini harusnya bagaimana ya. Nah, di sini sebetulnya ya kita bisa capture data GPS itu dari sinyal radionya ya. Nah, karena sinyal radio itu sama gitu ya. Ketika misalkan protokolnya DMR ya brand apapun juga formatnya seperti itu. Protokolnya standar lah gitu. Nah, jadi kita bisa capture dari sinyal radionya ya. Bisa di capture dari output dari repeaternya gitu kan. Atau bisa di capture dari input repeaternya. Nah, jadi dengan satu dispatcher ini ya, dengan dia bisa membaca standar dari berbagai protokol, sehingga kalau ada kasus-kasus misalkan repeater brandnya beda-beda gitu, dia bisa di capture. Bahkan kelebihannya dia memang tidak mengcapture dari interface Ethernet, tapi dari RF-nya, sehingga bisa dari jarak jauh ya, tidak butuh link IP network.
untuk bisa capture data GPS dari sinyal radio, kita butuh penerima radio yang mempunyai decoder. Di sini saya menggunakan DSD ya untuk decoder data GPS yang selanjutnya dibuat file. Nah, dari file database ini ya kita sudah diintegrasikan dengan aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa membaca dan menampilkan dalam peta ya. Nah, di sini saya tes dengan 3 radio HT ya. Satu radio HT itu saya bawa keliling-keliling ya di sekitar radius 500 meter. Nah, di sini terlihat ya bahwa capture yang dari decoder ya itu sudah bisa menampilkan koordinat-koordinat yang diterima dari GPS ya ditampilkan dalam map. Baik rekan sekalian, tadi adalah satu contoh bagaimana kita bisa capture data GPS atau data dari radio digital ya, langsung diambil dari sinyal radio ya, melalui decoder yang dibuat database ya, dan diaplikasikan pada aplikasi GPS Map. Nah, dengan demikian ya ini adalah solusi ketika kita akan mengcapture data-data GPS dari berbagai brand repeater. Baik rekan sekalian, pembahasan untuk kali ini saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya.